Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market meningkat sebesar 0,83%. Dengan total market cap mencapai di 1,39 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,32% dan penurunan juga volume sebesar 27,49%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 2,22% dalam 24 jam terakhir, yang menyebabkan Bitcoin kembali di angka 37.000, ya di atas dari 37.000. Kenapa bisa seperti ini? Ini sebenarnya lebih ke news. Nanti kita bahas di belakang ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga yang cukup signifikan, sekitar 2,8%-an di angka 2.000 lebih 7 USD. BNB terjadi peningkatan sebesar 1,6%, XRP terjadi peningkatan sebesar 3,13%, Solana terjadi peningkatan sebesar 4,48%. Ini cukup signifikan ya. Nah, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan, TCI sudah punya Twitter ya. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow. Dimana di Twitter ini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news, ataupun memes ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender. Untuk hari ini kita bisa lihat tanggal 20 November, tidak ada yang terlalu penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news, dan ini dia ya news yang menyebabkan Bitcoin rally dengan cukup signifikan. Jadi Javier Milei ini adalah seorang capres yang sekarang sudah terpilih ya untuk menjadi presiden di Argentina, dan dia adalah salah satu orang yang pro Bitcoin ya. Nah, gara-gara ini Bitcoin rally cukup signifikan sekitar 3% ya. Nah, kita bisa lihat di sini jadi 87 vote sudah di-counted ya. Si Milei ini memenangkan 56% dibandingkan si Massa. Ini gua nggak tahu siapa, si Sergio Massa ya. Intinya dia menang ya sebagai presiden. Nah, di sini ya seperti yang kita bisa lihat ya, dia meningkat dengan cukup signifikan setelah si Milei ini jauh di depan daripada si Massa ya. Jadi intinya ya semakin banyak presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin negara yang pro Bitcoin dan terpilih, itu mungkin bisa menjadi suatu bensin lagi nih untuk Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas ya. Nah, dia bahkan mengatakan bahwa central bank is a scam menurut dia ya. Nah, setelah ditanya Bitcoin, menurut dia Bitcoin ini merepresent the return of money to its original creator, the private sector ya. Jadi kembalinya uang ini ke pembuat utamanya, yaitu sektor privat gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Ini kita ngomongin soal stock to flow model ya. Jadi stock to flow model ini ada juga yang versi dikasih warnanya. Nah, sekarang ini masuk ke dalam masa-masa yellow. Yellow menuju menuju ke orange lah ya. Nah, ini artinya adalah kita tuh masuk dalam pre-bull market. Nah, pre-bull market ini seperti yang kita bisa lihat ya, antara dia mulai ya membuat higher high, higher low, atau bisa juga ada terkoreksi sedikit dan sideways begitu ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya kita sudah masuk ke dalam masa-masa pre-bull market. Sebentar lagi akan masuk ke bull market, di mana akan terjadi rally yang cukup signifikan. Biasanya saat kita masuk ke bull market ini rally-nya tuh nggak main-main dan benar-benar kerasa kayak naik roller coaster gitu ya. Nah, nanti udahnya turunnya ya pas bear market gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan geser ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya sesuai dengan bukan sesuai, tapi bisa dibilang lebih dari harapan kita. Kemarin PR-nya kan adalah bertahan di atas dari 520. Untung si Milei kepilih ya. Jadi ada news akhirnya membuat Bitcoin rally dengan signifikan ya, sebesar 2,14% totalnya. Nah, untuk sekarang dia itu berhasil reclaim technically 37,324 ya, tapi tipis. Jadi ya mungkin PR-nya untuk hari ini adalah daily close signifikan di atas dari 37.324 ya. Itu kurang lebih harapan gue untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa di sini sudah weekly close. Nah, weekly close-nya ternyata gila ya, malah lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi nggak main-main nih ya, momentum Bitcoin kebantu banget sama news di sini ya. Dan di hari terakhir lagi ya, di hari terakhir dari minggu.
Nah, jadi untuk sekarang PR-nya masih sama untuk di weekly, yaitu bertahan di atas dari 32.500 sampai bull support band menjemput. Dan bull support band ini sekarang sudah di angka 30.900 sampai 29.965. Sudah semakin mendekat. Dan untuk Bollinger Band, kita bisa lihat di sini. Sekarang kita sudah mulai masuk di dalam Bollinger Band. Jadi udah nggak dalam kondisi terlalu overbought gitu ya. Ya, jadi sekali lagi weekly close-nya gue berharap terus masih di atas dari 32.534. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar harapan kita ternyata lebih bagus daripada harapan kita ya. Kemarin gue pikir dia akan retest, tetapi enggak ternyata ya. Dia malah langsung turun. Dan ini juga tentunya membantu Bitcoin cenderung rally lagi ke atas. Karena sekali lagi indeks dolar melemah, risk on asset meningkat gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara menggunakan TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like video, bisa share video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin walaupun terjadi reclaim di 37.394, gua tetap masih belum jadikan ini suatu buy limit ya karena tipis. Jadi untuk sekarang buy limit kedua di 36.617. Lalu buy limit ketiga itu di EMA20 di 36.170 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi short kita kena cut loss ya karena ada news di sini ya. Nah, untuk posisi yang sekarang kita bisa di sini apabila besok daily close di bawah dari 37.324, terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 36.617. Dan kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum berbeda kasusnya dengan Bitcoin ya. Posisi futures kita malah kena target TP dan kita sudah profit sebesar 3% ya. Nah, untuk posisi spotnya ada sedikit perubahan ya. 2004 kembali menjadi support. Jadi buy limit pertama kembali aktif di 2004 karena ini daily close-nya lebih signifikan di atas ya. Lalu untuk buy limit kedua itu di MA20 atau di 1943 dan buy limit ketiga di 1909. Nah, untuk posisi futures seperti yang gue sudah bahas tadi ya, posisi long sudah kena target TP. Untuk sekarang apabila Ethereum bisa bertahan di atas dari 2004 sampai besok ya, jam 7 pagi. Nah, itu berarti di tes pertama. Nah, kita bisa limit posisi short. Dengan target TP, mau yang konservatif di sini bisa ya, di 2060. Ini adalah struktur baru yang kita bisa pakai ya. Di sekitar sini, 2060 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini dia berhasil bounce di buy limit kedua dan kembali berhasil reclaim buy limit pertama ya. Jadi untuk sekarang Polkadot buy limit pertama di $5 lebih 40 sen, buy limit kedua di $5 lebih 17 sen, dan buy limit ketiga di $4 lebih 99 sen ya. Nah, untuk posisi futures juga sama dengan Ethereum ya. Posisi longnya sudah kena target TP, retest 1, retest 2 di sini, buka posisi long dan profit sebesar 4,31% ya. Nah, untuk posisi shortnya masih cukup jauh jadi belum kita bahas. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia berhasil bounce di buy limit ke-1 ya. Jadi untuk sekarang buy limit dari Cardano yang pertama di 37 sen, buy limit kedua di 36 sen atau di EMA 20.
Dan buy limit ketiga di 33 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah, atau lebih tepatnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 37 sen. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 38 sen. Sementara posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 38 sen dengan sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 37 sen. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia berhasil reclaim buy limit pertama. Jadi untuk posisi spotnya, buy limit pertama kembali aktif di $58 lebih 85 sen. Buy limit kedua di $51 lebih 40 sen atau MA20. Dan buy limit ketiga di $47 lebih 47 sen. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sayangnya sama kayak Bitcoin ya. Posisi short kita kena cut loss, tapi nggak apa ya. Win some, lose some. Nah, untuk sekarang setup barunya adalah apabila terjadi retest 1, retest 2 di 58,85, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $70 lebih 27 sen untuk yang agresif. Untuk yang lebih konservatif bisa di struktur baru yaitu di $65 lebih 47 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.